Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah proyektil peluru nyasar ke rumah warga di kota Palembang. Masalah bisnis jadi pemicu terjadinya pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga di Musi, Banyuasin. Para capres terus tancap gas keliling berbagai wilayah tanah air jelang 6 minggu waktu pemilihan. Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri, ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini setelah tabrakan yang menewaskan 2 anak di bawah umur di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kasus kecelakaan yang menewaskan 2 bersaudara di Kabupaten Pali terus bergulir. Polisi dari unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Palembang menetapkan sang pengemudi mobil yang juga Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri, sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara tertutup. Topandri disimpulkan lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan terjadi tabrakan dengan sepeda motor korban yang datang dari arah berlawanan. Topandri dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan diancam hukuman 6 tahun kurungan penjara serta denda 12 juta rupiah. Polisi kini telah melakukan penahanan terhadap Topandri di Rutan Polres Pali untuk 20 hari ke depan. Yang kami kenakan pasal 310 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4, yaitu ayat 1 karena mengakibatkan kerugian material, ayat 3 itu mengakibatkan luka berat, serta ayat 4 mengakibatkan meninggal dunia. Polisi saat ini tengah mengamankan kendaraan milik tersangka dan korban sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan maut yang terjadi pada 24 Desember lalu bermula saat mobil yang dikemudikan Topandri melaju kencang dari arah Pendopo Pali menuju Lubuk Linggau. Naas saat melintas di Jalan Benakat Minyak, Talang Ubi, Kabupaten Pali, mobil yang dikemudikan Topandri menabrak sepeda motor berboncengan dari arah berlawanan. Atas kejadian itu, 2 anak berusia 13 dan 7 tahun tewas di lokasi kejadian, sedangkan 1 korban lainnya berusia 14 tahun menderita luka berat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seluruh jaksa di wilayah Sumatera Selatan diminta untuk menjaga netralitas dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Jika ditemukan pelanggaran pemilu, sanksi berat pun telah disiapkan. Jelang pelaksanaan pemilu serentak 2024, netralitas aparatur sipil negara, khususnya yudikatif, sangatlah penting. Seluruh aparat kejaksaan di Sumatera Selatan, baik di tingkat Kejati maupun Kejari, diminta untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau berpihak terhadap calon tertentu. Jika ditemukan aparat kejaksaan yang melakukan pelanggaran pemilu, sanksi tegas pun akan diberikan. Ini kan ada posko, Pak. Masyarakat bisa apa, Pak, di sini, Pak? Oh, dia bisa datang ke sini. Apabila dia melihat ada kecurangan, dia bisa lapor ke sini, ke Bawaslu, bisa ke kita. Nanti kita komunikasikan di sini. Okay? Pak, dalam rangka peningkatan public trust, bagaimana upaya dan cara kejaksaan dalam pengoptimalan posko pemilu dan pemetaan potensi rawan itu, Pak? Ya, makanya kita sudah pastikan, saya cek, ada nggak AGHT? Ancaman, gangguan, hambatan, dan pantangan. Menghadapi pemilu mendatang, pihak kejaksaan telah mempersiapkan sejumlah jaksa untuk menangani tindak pidana pemilu bersama Polri dan Bawaslu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Kurang dari 6 pekan jelang Pilpres, para capres pun terus tancap gas keliling berbagai wilayah tanah air untuk mengkampanyekan program kerja hingga visi misi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno optimis Sumatera Selatan jadi penambah suara untuk kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dalam kampanye yang dilakukan Sandiaga Uno di Palembang pada Sabtu lalu, ia menjanjikan sembako murah apabila Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden.
Sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional atau TPN, pasangan Ganjar Mahfud, Sandi menyebut stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi hal utama. Mendayakan UMKM, memberikan peluang kepada kewirausahaan untuk menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja, sehingga tagline kita kerja mudah. Nah, bersama P3 ini kita juga tambahkan bahwa hidup berkah. Ini adalah strategi kita yang kita harapkan seperti strategi saya di 2019, di penghujung kita akan gaspol all out untuk penambahan suara, dan mudah-mudahan ini jadi penyumbang suara besar untuk Ganjar Mahfud secara. Sementara di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut antusias para simpatisan. Kehadirannya memenuhi undangan Haul Pondok Pesantren Genggong di Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini sekaligus bersilaturahmi bersama para ulama dan santri di wilayah Tapal Kuda. Safari politik ini menjadi agenda kampanye terakhir Prabowo sebelum terbang kembali ke Jakarta. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyempatkan mengunjungi rumah masa kecilnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sambil bernostalgia, Anies berkisah soal rumah yang menyimpan banyak memori saat Anies kecil dan adik-adiknya tumbuh besar di kota Yogyakarta. Saya mengunjungi rumah masa kecilnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berziarah ke makam orang tuanya di Jalan Kaliurang, Sleman. Tim Liputan melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng 34 komunitas parekraf di Kota Palembang. Peran komunitas parekraf dinilai sangat penting untuk target 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menggelar pertemuan dengan 34 komunitas di Kampus Politeknik Pariwisata Palembang pada Sabtu siang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sengaja menggandeng komunitas parekraf ini di Kota Palembang untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Peran komunitas parekraf menjadi bagian yang sangat penting untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Kota Palembang. Dalam kegiatan itu, Sandiaga Uno menyatakan optimis target 4,4 juta lapangan kerja akan tercapai di tahun 2024 mendatang. Atau sangat kuat, pulih lebih cepat, dan membuka peluang usaha dan optimisme terhadap lapangan kerja. Nah, tadi saya menyampaikan salah satu lagu yang disampaikan tadi Pak Basar, ya Saman, itu katanya susah cari istri susah, tapi kalau ke Poltekpar cari kerja mudah. Sepanjang tahun 2023 ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menggandeng 1.000 anggota komunitas yang berada di 8 lokasi berbeda di tanah air. Komunitas parekraf diharapkan menjadi pilar penting dalam upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, program Kampung Keluarga Berkualitas terus digalakan di Kabupaten Ogan Ilir. Dari program ini kini telah terbentuk 240 kampung. Kampung Keluarga Berkualitas. Inilah inisiasi program kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mensosialisasikan program ini, digelar workshop di Gedung Serbaguna Kawasan Perkantoran Terpadu, Tanjung Senai, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Melalui workshop ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian semua pihak tentang pentingnya keberadaan kampung keluarga berkualitas. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berencana menambah kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Ogan Ilir yang kini telah berjumlah 241 kampung KB. Akan lebih baik lagi untuk program-program yang akan kita laksanakan di kampung keluarga berkualitas yang sekarang ini Kabupaten Ogan Ilir alhamdulillah 241 desa dan kelurahan sudah terbentuk semua.
Kampung keluarga berkualitas merupakan konsep percepatan pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.